bernama apa Pak nih bacanya? Life Jam. Nggak takut? Enggak, Ngeliat mayat nggak takut? enggak. Malah Bias- diajak ngobrol. Maya. Diajak ngobrol. Oke, baik. Benci banget sama Ustaz. Iya. Itu bencinya tuh banget itu sama Ustaz. Iya. Ustaz meninggal. Iya. Apakah saya, nggak ada orang lain, apakah saya wajib menyolatkan Ustaz? Cuman masalahnya kasus pertama kalau orang benci itu duluan yang benci dulu karena perasaannya itu psikosomatis. Jadi yang membenci itu lebih duluan mati daripada yang dibenci. Biasanya gitu. Biasanya. Selamat datang semuanya, selamat malam. Kita semua akan mati satu saat nanti. Pak, kenapa dibuka dengan bilang kita suatu saat nanti bakal mati? Kan serem, Pak. Nah itu mah logika ya, bener kan? Memang bener. Iya, benar. Masalah siapa duluan mah terserah. Ya juga sih, Tapi Pak. benar kita semua akan meninggal satu saat nanti. Tapi kok Udah saya cuma mau ngomong gitu doang. bentar, Pak. Tadi Bapak kita semua akan meninggal. Iya. Kan bahasan kita hari ini adalah tentang orang-orang yang dimakamkan. Kalau orang dimakamkan tidak meninggal, itu melawan hukum. Iya dong, Pak. Nah, Masa ini- orang hidup dikubur? Ya makanya saya bilang kita semua akan meninggal satu hari nanti Iya, gitu betul. loh. Nah kita mau bahas tentang pemakamannya gitu. Kamu mau iya. gimana pemakamannya? Nanti aja dipikirin, Oh, Pak. iya. Saya hidup aja dulu dipikirin, jangan mati dulu dipikirin, Pak. Oh ya benar. Jika suatu saat bos saya meninggal, Balas dendam. bos saya akan memilih pemakaman yang paling unik dan Oke. saya akan merinci pemakaman-pemakaman unik di dunia. Siapa tahu rincian itu akan menjadi salah satu pilihan dari Pak bos saya ya. Yang pertama Pak, ada pemakaman unik namanya pemakaman Famadihana. Ini di Madagaskar ada tradisi pemakaman unik dari suku Malagasy yaitu berdansa dengan jenazah yang sudah dikubur selama 7 tahun sekali. Tuh Pak, jenazah leluhurnya sebelumnya diberikan kain suci baru dan juga disemprotkan minyak wangi. Hal tersebut dipercayakan karena roh almarhum akan segera bergabung dengan leluhurnya setelah jasadnya tinggal tulang belulang saja. Namun selain itu, Famadihana juga sering dianggap sebagai reuni keluarga. Tuh. Orang lagi pemakaman reuni keluarga. Saya tidak tertarik. Nggak tertarik Pak, kan Bapak kan meninggal. Saya nggak bisa nari. Hidup aja saya nggak bisa nari. Meninggal disuruh nari. Ribet amat. Hidup ribet, meninggal ribet. Enggak Pak, kan udah diam. Ah. Ntar digotong, yang nari mereka yang gotong Pak. Mereka menari. Saya bisa pilih penarinya nggak? Kan udah, Nggak mau, saya nggak suka Nggak itu. suka ya? Cari yang lain. Oke, selanjutnya ada pemakaman langit atau sky burial. Pemakaman langit. Saya ceritain ya Pak. Pemakaman sky burial ini adalah pemakaman yang Burial. tulisannya burial. Lanjut. Burial. Pemakaman sky burial adalah pemakaman yang biasa dilakukan oleh orang suku Tibet. Yang dekat Pancoran, tahu kan? Tabak. Ye. Berhubung tanah pijakan di suku tersebut bebatuan, mereka kesulitan untuk menguburkan jasad kerabatnya. Oleh karena itu, mereka menjadikan jasad kerabatnya dengan dijadikan pakan bagi burung bangkai dengan dicampurkan dengan tepung. Hal ini dilakukan karena kepercayaan mereka yang menganggap bahwa tubuh hanyalah kapal bagi roh atau jiwa yang sudah pergi. Gini. Ya. Saya setuju ya kalau tubuh hanya apa ya? Bukan, tubuh tuh hanya kayak vas bunga gitu ya. Iya. Roh kita di dalam. Kalau kita sudah meninggal ya udah vas bunga ini nggak apa-apa gitu. Ya untuk makan burung ya supaya burungnya ada makanan nggak apa-apa. Saya bermasalah dengan dicampur tepung. Lu kira gua martabak apa gimana?
Karena kan untuk dikonsumsi sama burung bangkai tadi, Pak. Ya nggak usah dicampur tepung. Mau dicampur gula juga biar Apaan? Nggak suka. nggak mau, Pak. Nggak mau. Oke. Yang selanjutnya, kalau pemakaman bibit pohon atau kapsula mundi. Mau, Pak? Mas, apa dulu mau Pak, mau Pak? Pemakam- Ini saya kapan meninggalnya sih sebenarnya? Ya nanti aja, ini milih aja dulu. Kan gak ada yang tahu. Gak ada yang tahu, siapa tuh Bapak umur panjang. Ah, ya gitu, bagus. Jodoh dan maut hanya Tuhan yang menentukan. Ya, bagus. Iya, ya kan? Jodoh dan maut hanya Tuhan yang menentukan. Kenapa lu yang rencanain pemakaman gua? Manusia berusaha dan melakukan yang terbaik untuk kematiannya. Atau Bapak nggak mau mikirin kematian atau mikirin perjodohan dulu? Udah dikubur aja langsung yuk. Pemakaman bibit pohon atau kapsula mundi, pemakaman ini bukan menjadikan manusia menjadi mutan pohon, melainkan menjadikan tubuh manusia agar lebih bermanfaat bagi bumi dengan menjadi protein bagi pohon. Konsepnya adalah tubuh manusia yang akan dikuburkan dimasukkan ke dalam kapsul terbuat dari bahan biodegradable. Ya, Kemudian akan dikuburkan dengan pohon di atasnya. Namun konsep pemakaman ini sempat sulit mendapatkan izin dari pemerintah setempat, yaitu Italia, tempat inisiatornya Anna Citelli dan Raul Bretzel. Jika konsep pemakaman seperti ini diizinkan, maka cita-cita mereka adalah menjadikan pemakaman hutan memori dan bisa menciptakan hutan-hutan kecil yang baru. betul. Jadi saya tuh jadi pupuk gitu. Iya betul, jadi Bapak tuh kan meninggal ya. Ah. Tapi masih... Kayak itu, jadi Bapak tuh kalau meninggal, gitu. Oh, iya. Bukan Bapak tuh kan meninggal ya, itu beda loh. Oh iya, kan Bapak tuh kalau meninggal ya, biar masih bisa berguna, jadi Bapak itu dimasukin kapsul berbentuk telur, terus dimasukin baru dikubur, terus di atasnya ditancepin pohon. Nah nanti Bapak tuh jadi pupuk buat si pohon itu, berguna kan Itu Pak? pupuk nggak bisa pakai sapi aja Pak. Bisa sih Pak, tapi kan biar lebih berguna. Gitu. Kamu taunya itu saya sama tetangga saya gimana? Pohonnya di apa ke inisial DC gitu. Nggak mau saya. Nggak mau, Pak? Nggak mau. Ya udah kalau yang ini mau nggak Pak? Apa dulu mau nggak? Pemakaman kristalisasi. Sebuah perusahaan bernama apa nih bacanya? Life Gem. Asal Chicago memiliki inovasi agar orang yang telah ditinggalkan oleh kerabatnya bisa tetap dekat dengan mereka. Jadi, jenazah dikremasi dengan panas dan tekanan yang sangat tinggi hingga menghasilkan kristal-kristal. Setelah menjadi kristal, mereka biasanya dijadikan liontin, cincin, atau cukup disimpan saja. Dan harga kristal yang dihasilkan oleh Life Gem bisa mencapai 2.000 US dollar sampai 25.000 US dollar. Tidak hanya pemakaman manusia saja yang bisa dikristalisasi, namun juga hewan peliharaan kalian. Setuju. Saya mau itu. Bapak mau yang Ini kristal. dikristalisasi. Jadi nanti kalau saya meninggal, Ya. saya itu kan dengan pemanasan dan sebagainya, itu kan karena badan kita tuh punya karbon ya. Nah karbon itu dengan pemanasan yang sedemikian tingginya tuh bisa menjadi kristal. Nah ya kan jadi kristal. Nanti kristal ini kamu simpan, kamu jadiin cincin, kamu pakai. Oh gitu. Malam-malam ketika cincin itu diam-diam kamu lihat lagi tidur ya kan. Tiba-tiba ada suasananya lagi nggak enak, hujan rintik. Tiba-tiba. Kenapa dia teriak? Lu pada teriak. Gua kan nakutin dia. Kaget Pak, tuh kasihan bocah, jantungnya Orang ngomong jajan, nah itu nanti udah kau pakai. Gitu sepatu copot. Gitu. Saya setuju yang itu. Bentar. Nggak jadi, udah. Dimakamkan biasa aja. Udah nggak jadi. Kan lumayan. Nggak jadi, yang ada lu jual. Nggak. Udah tahu otaknya. Kristal, wah ada yang mau bu kristalnya. Ini udah di Corbusier loh. Jual. Nggak, udah.
Tapi kan tadi itu kita bahas tentang pemakaman. Ya. Nah, itu pemakaman aja di kristal aja tuh 2.000 sampai 25.000. Jadi 20 juta sampai 250 jutaan lah sekitar. Nah, gimana dengan orang-orang yang ini ya, yang nggak mampu untuk membiayai pemakamannya? Gimana dengan orang-orang yang terlantar? Gimana dengan orang-orang, maaf, misalnya ada orang-orang yang tidak diakui atau orang gila di jalanan contohnya. Nah, itu yang makamin siapa? Oh ada Pak, di kita ada yang ngurus yaitu palang hitam. Palang? Hitam. Oke. Jadi Siapa misalkan itu? ada mayat yang tiba-tiba ketemu di jalan gitu nggak diurus, nanti sama palang hitam ini akan diambil terus dia urus sampai selesai sampai dikubur. Kok tahu pengalaman? Kan belum meninggal, Oh iya. jadi belum Oh, pengalaman. iya, benar. Karena saya sudah ngobrol sama beberapa tim dari palang hitam dan akan menjadi tamu Bapak saat ini juga. Dong, Ada Pak. orang yang di sini? Ada Pak. Oke. Panggil. Langsung saja kita panggilkan ini dia anggota dari palang hitam. Halo. Dengan Ibu Sumiati dan juga Bapak Madi. Selamat datang. Apa kabar Pak Madi? Silakan duduk. Oke. Palang hitam. Yang saya tahu biasanya palang tuh merah ya. Tapi ini ternyata palang hitam. Jadi Anda itu kerjanya adalah menguburkan orang-orang yang terlantar. Terlantar betul. Yang terlantar. Iya. Oke, baik. Gimana prosesnya ya? Nanti kita lanjut setelah yang satu ini. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Lalu misalnya tiba-tiba pada saat lagi mandikan, lalu tiba-tiba